Wita Tungtin. Saya pagi ini akan membahas tentang pengajaran spiritual untuk pembentukan mental lebih khusus. Pembentukan mental yang baik itu adalah mental yang jujur, tidak serakah, tidak ambisi, bertanggung jawab, dan penuh dengan cinta kasih sesuai dengan batas jati manusia. Dalam agama Konghucu dibagi masyarakat itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu cendekiawan, petani, kaum profesional, dan pedagang. Senungkungsang. Ya. Nah, ini profesi ini memerlukan mentalitas yang baik. Orang tidak boleh serakah, ambisi, jujur, dan bertanggung jawab. Cendekiawan pertama itu cara cendekiawan atau ilmuwan. Itu biasanya bekerja di bagian sebagai profesional, pegawai negeri, guru, atau pejabat negara. Bisa juga menjadi petani atau menjadi pedagang. Itu pekerjaan itu tergantung pilihan mereka masing-masing. Tapi cendekiawan itu juga perlu punya pekerjaan. Dalam bekerja juga perlu memperhatikan mentalitas. Maka cendekiawan itu harus punya mentalitas yang baik. Dan mentalitas yang baik itu memang diajarkan oleh para cendekiawan. Jadi kalau cendekiawannya tidak bisa membangun mentalitas yang baik, maka masyarakat juga tidak punya pembimbing, tidak punya contoh, tidak punya teladan untuk membangun mentalitas yang baik. Dan semua pekerja, baik pemerintahan, di swasta, menjadi pedagang atau menjadi petani, kalau mentalitasnya tidak baik, maka masyarakat menjadi kacau. Ya, banyak penipuan, banyak penyelundupan, banyak barang palsu, dan sebagainya. Nah, ini menjadikan ekonomi kacau. Orang tidak saling percaya. Oleh karena itu, pembentukan mentalitas itu penting untuk semua golongan masyarakat. Di dalam masyarakat modern, pembentukan mental itu harus dimulai dari bawah, dari anak-anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah diajarkan untuk jujur, disiplin, dan taat pada aturan. Semua misalnya anak-anak yang melaksanakan ujian tidak boleh curang, tidak boleh nyontek, ya, atau bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Nah, zaman sekarang bisa diawasi dengan CCTV. Kalau orang atau guru mengawasi satu persatu sering tidak bisa lengkap, ya. Tapi kalau dengan CCTV, ya itu langsung otomatis anak yang curang akan ketahuan.
dan yang curang tidak diberi nilai baik atau alias tidak lulus. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan, untuk dijalankan, sehingga setelah dia dewasa dia punya mentalitas yang baik, meskipun itu berdasarkan didasari oleh satu rasa takut ya. Nah, setelah dewasa perlu diberi pelajaran pelatihan meditasi dengan metode menyelami hati seperti yang diajarkan oleh Mang Tze, sehingga mereka akan punya mentalitas yang baik berdasarkan kesadaran batinnya sendiri, bukan dasar rasa takut atau tidak mendapat nilai yang baik. Ini perlu berlatih, perlu diperhatikan. Saya sebagai praktisi pengobatan tusuk jarum mempunyai pengalaman ya mengobati orang sakit sariawan sudah beberapa hari dengan ditusuk bagian perut, maka dalam 5 menit sudah sembuh. Itu saya lakukan berulang-ulang sebagai pengalaman. Ternyata dari ilmu kedokteran maupun ilmu pengobatan Tionghoa, kunci kekebalan tubuh itu ada di usus dan ada di dada. Jadi di usus dan di dada, usus halus maksudnya. Nah, ini maka dengan tusuk jarum itu, orang sakit sariawan ditusuk bagian perutnya itu bisa sembuh ya, dalam waktu 5 menit. Demikian pula orang sakit batuk juga bisa diobati dengan tusuk jarum, baik ditusuk di perut dan di dada ya. Itu latihan meditasi menyelami hati itu diawali dengan latihan pernapasan, yaitu pemusatannya ada di perut, yaitu di tandien bawah, dan dada, yaitu waktu kita bernafas, waktu nyedot nafas perut itu masuk kempes ya, mengempis, dan itu dipusatkan pada perhatian kita atau konsentrasi kita pada titik tandien bawah. Kemudian setelah kita melepaskan udara, membuang udara, maka perut itu mengembung kembali, dan begitu waktu narik nafas perut itu mengempis kembali. Dengan cara itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan kekebalan tubuh ya, dari tandien bawah maupun tandien atas, karena nafasnya dipakai dua, yaitu perut dan dada. Itulah latihan semacam itu ya, dan kalau itu tiap hari dilakukan, maka secara fisik kekebalan tubuh itu akan diperoleh. Kemudian setelah itu baru belajar latihan meditasi menyelami hati, dan disitulah proses pembinaan jasmani dan rohani berjalan bersama-sama, sehingga orang menjadi sehat secara mental dan juga sehat secara fisik. Nah, itu yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Kembali kepada pendidikan moral mental lewat meditasi tadi, itu perlu diperhatikan, karena umum orang yang bekerja dalam masyarakat, baik dia sebagai pejabat, sebagai pegawai negeri, sebagai profesional, atau sebagai petani dan pedagang, itu
punya tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, terutama kehidupan pembangunan negara. Bangun negara yang kuat, rakyatnya akan sejahtera. Ya, individu-individu yang kuat belum tentu bisa membuat negara kuat. Kalau para individu itu cara bekerjanya tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan yang ada adalah keserakahan dan ambisi yang justru merugikan orang-orang lain. Ya, misalnya seorang pedagang itu tugasnya adalah melayani pelanggannya, maka dia harus melayani dengan baik. Kalau dia tidak melayani dengan baik, maka dia akan dianggap tidak profesional, tidak jujur, sehingga pelanggannya akan pergi. Sebaliknya, kalau seorang pedagang yang jujur, patuh, disiplin, dan konsekuen, maka mungkin dia rugi, karena pedagang bisa rugi. Kalau dia misalnya rugi, tapi dia masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Ya, ada satu contoh di Jepang. Ada satu toko atau swalayan yang besar, yang terkenal. Pada saat terjadi gempa bumi, swalayan itu tidak roboh, bangunannya kuat, maka dia laris sekali. Dan swalayan yang lain roboh. Nah, swalayan yang tidak roboh ini menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dia menjual barangnya dengan harganya dinaikkan. Tapi karena masyarakat membutuhkan, ya dibeli saja. Mereka semua membeli barang-barang dari swalayan yang tidak roboh itu. Tapi beberapa waktu kemudian, swalayan yang lain yang roboh itu sudah dibangun kembali. Maka swalayan yang tidak roboh ini tidak ada lagi pembelinya. Ya, ini masyarakat akhirnya menghukum dia. Ini satu contoh. Jadi orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan itu adalah orang yang bermental buruk. Nah, itu contoh di Jepang. Di Jepang memang mentalitas itu diutamakan. Contoh lain, kalau perusahaan jatuh, bangkrut, pegawainya urunan, ya, nyumbang kepada perusahaan. Semua harta dari pegawai-pegawainya itu dijual, sumbangkan pada perusahaan, supaya perusahaannya tidak jadi bangkrut. Ya, mungkin beda dengan negara lain. Ya, kalau perusahaannya bangkrut, malah pegawainya menuntut minta pesangon. Nah, ini beda. Ini problemnya adalah problem mentalitas. Maka Jepang itu menjadi negara yang kuat, meskipun negaranya kecil, sering terjadi bencana alam, gempa bumi, angin besar, ya, angin badai, tapi ekonominya kuat, ya, itu karena sikap mental dari masyarakatnya sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Berita Tungtien Sancai.